Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Puppet Configuration Management Tools. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Puppet Configuration Tool. Berikut anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dina Satrisia, yang kedua ada Rizky Elindasari, yang ketiga ada Muhammad Fikri, yang keempat ada Divo Arya Pratama, dan yang terakhir ada Muhammad Ikhlasul Amal. Selanjutnya pembacaan materi oleh Rizky Elindasari. Kepada Rizky Elindasari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu Puppet. Puppet adalah alat manajemen konfigurasi perangkat lunak open source yang digunakan untuk menyebarkan, mengkonfigurasi, dan mengelola server dengan menggunakan arsitektur master-slave. Puppet merupakan alat manajemen sistem untuk memusatkan dan mengotomatisasi proses manajemen konfigurasi. Puppet juga digunakan sebagai alat penyebaran perangkat lunak manajemen konfigurasi sumber terbuka yang banyak digunakan untuk konfigurasi server, manajemen, penyebaran, dan orkestrasi berbagai aplikasi dan layanan di seluruh infrastruktur organisasi. Next. Versi-versi pada Puppet. Puppet hadir dalam dua versi. Yang pertama ialah open source Puppet. Ini adalah versi dasar dari alat manajemen konfigurasi Puppet, yang juga dikenal sebagai open source Puppet. Tersedia langsung di situs web Puppet dan dilisensikan di bawah sistem APC 2.0. Selanjutnya yaitu Puppet Enterprise, versi komersial yang menawarkan fitur seperti pelaporan, kepatuhan, orkestrasi, kontrol akses berbasis peran, GUI, API, dan alat baris perintah untuk manajemen node yang efektif. Next. Kegunaan Puppet. Misalnya Anda memiliki infrastruktur dengan sekitar 100 server. Sebagai admin sistem, ada tugas Anda untuk memastikan bahwa semua server ini selalu terbarui dan berjalan dengan fungsionalitas penuh. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan Puppet yang memungkinkan Anda untuk menulis kode sederhana yang dapat digunakan secara otomatis di server ini. Ini mengurangi upaya manusia dan membuat proses pembangunan menjadi lebih cepat dan efektif. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Rizky Elindasari atas pembacaan materinya. Selanjutnya adalah pembacaan materi oleh Divo Arya Pratama. Kepada Divo dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah fungsi Puppet. Puppet memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Puppet memungkinkan Anda untuk menentukan konfigurasi yang berbeda untuk setiap host. Alat ini juga memungkinkan Anda untuk terus memantau server guna mengonfirmasi apakah konfigurasi yang diperlukan ada atau tidak, dan tidak diubah. Jika konfigurasi diubah, Puppet Tools akan kembali ke konfigurasi yang telah ditentukan pada host. Ini juga memberikan kontrol atas semua sistem yang dikonfigurasi, sehingga perubahan terpusat akan dilakukan secara otomatis. Puppet juga dapat digunakan sebagai alat penyebaran karena secara otomatis menyebarkan perangkat lunak ke sistem. Ini mengimplementasikan infrastruktur sebagai kode, karena kebijakan dan konfigurasi ditulis sebagai kode. Next. Cara kerja Puppet. Pada bagian master berbasis Linux dengan perangkat lunak master Puppet diinstal di dalamnya. Ia bertanggung jawab untuk memelihara konfigurasi dalam bentuk kode Puppet. Node master hanya dapat berupa Linux. Agen, mesin target yang dikelola oleh boneka dengan perangkat lunak agen boneka yang diinstal pada mereka agar dapat dikonfigurasi pada sistem operasi apapun yang didukung seperti Linux atau Windows atau Solaris dan Mac OS. Next. Konfigurasi antara master dan agen. Langkah 1, setelah konektivitas dibuat antara agen dan master, agen Puppet mengirimkan data tentang statusnya ke server master Puppet. Ini disebut
Fakta informasi ini menangkap dengan host, detail kernel, alamat IP, detail nama file, dan lain-lain. Langkah 2, Puppet Master menggunakan data ini untuk menyusun daftar dengan konfigurasi yang akan diterapkan ke agen. Daftar konfigurasi yang akan dilakukan pada agen ini dikenal sebagai katalog. Ini dapat diubah seperti instalasi paket, peningkatan atau penghapusan, pembuatan sistem file, pembuatan atau penghapusan pengguna, reboot server, perubahan konfigurasi IP, dan lain-lain. Langkah 3, agen menggunakan daftar konfigurasi ini untuk menerapkan perubahan konfigurasi yang diperlukan pada node. Jika tidak ada penyimpanan dalam konfigurasi, agen tidak dapat melakukan perubahan konfigurasi apapun dan membiarkan node berjalan dengan konfigurasi yang sama. Langkah 4, setelah selesai, signal melaporkan kembali ke Puppet Master yang menunjukkan bahwa konfigurasi telah diterapkan dan selesai. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Divo atas pembacaan materinya. Selanjutnya adalah pembacaan materi oleh Muhammad Ikhlasul Amal. Kepada Muhammad Ikhlasul Amal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya adapun keunggulan Puppet. Antara lainnya, Puppet memiliki kepatuhan yang kuat dalam menotomatisasi dan alat pelaporan. Yang kedua, Puppet memberikan dukungan komunikasi yang aktif di seluruh alat pengembangan. Dan yang ketiga, Puppet menyediakan UI web intuitif untuk menangani banyak tugas yang mencakup pelaporan dan manajemen simpul waktu nyata. Next. Di samping terdapat keunggulan, Puppet juga terdapat kekurangan. Antara lainnya, yaitu yang pertama, pemahaman awal bisa jadi sulit bagi pengguna baru yang harus menjalani Puppet DSL atau Ruby, karena tugas lanjutan dan waktu nyata pada akhirnya memerlukan masukan dari CLI. Yang kedua, saat menginstal proses Puppet, tidak memiliki pesan kesalahan yang memadai. Yang ketiga, dukungan Puppet lebih diprioritaskan terhadap DSL Puppet daripada versi Ruby yang murni. Yang keempat, Puppet tidak memiliki sistem pengembalian, jadi tidak ada tindakan segera pada perubahan. Next. Selanjutnya, arsitektur Puppet, Master, dan Agen. Meskipun Puppet dapat berjalan dalam model hanya server dengan akses baris perintah, sebagian besar pengguna menjalankannya dalam model server klien penuh, di mana server dijalankan sebagai master dan klien dijalankan sebagai agen. Puppet Self, fakta-fakta yang dikirimkannya ke Puppet Master. Fakta-fakta ini biasanya merupakan pasangan data kunci atau nilai yang memberikan beberapa aspek status self, seperti waktu aktif, sistem operasi, alamat, IP, dan berbagai hal lainnya. Puppet Master menggunakan fakta-fakta yang dikirim oleh Puppet Self dan membangun katalog yang seperti peta tentang bagaimana budak harus dikonfigurasi. Dengan kata lain, katalog hanyalah sebuah dokumen yang memiliki status yang diinginkan untuk setiap sumber daya yang dikelola oleh Puppet Master pada seorang budak. Puppet Self menyampaikan bahwa konfigurasi sudah lengkap sesuai katalog yang dapat dilihat di dashboard Puppet. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih atas pembacaan materinya. Selanjutnya adalah aplikasi dan manfaat Puppet. Puppet adalah pilihan yang baik untuk mengelola proses untuk mengemas dan menyediakan contoh aplikasi langsung di lingkungan operasi TI. Puppet dapat berjalan sebagai instalasi mandiri, tetapi juga memiliki arsitektur terbuka. Perusahaan yang menjalankan Puppet di lingkungan pengembangan dapat menautkannya untuk mendukung proses DevOps yang dikelola oleh sistem lain. Untuk membantu proses ini, banyak alat pengembangan menyediakan integrasi Puppet yang memungkinkan pengembang untuk bekerja secara langsung di alat pilihan mereka. Dengan opsi ini, Puppet berfungsi sebagai repositori untuk item kode dan menyimpan sebagai sumber daya. Puppet telah bekerja dengan organisasi seperti tim Visual Studio Microsoft dan Ruby untuk meningkatkan integrasi ini. Sebagai alat DevOS, Puppet menyediakan sarana yang cukup untuk kompresif untuk memperluas proses dari pengembang hingga operasi dan staf meja bantuan. Ini cukup kode agnostik untuk platform agnostik yang bekerja bersama pengembangan dan sistem operasi yang ada.
Ini memiliki dukungan luas di pasar dari entitas komersial dan komunitas. Ini adalah salah satu alat terdepan untuk menyediakan, mengotomisasi, memantau, mengelola, dan melaporkan beban kerja di lingkungan DevOps modern. Selanjutnya ada Puppet Enterprise. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Puppet Enterprise adalah versi Puppet yang berbayar. Berikut tampilan dari Puppet Enterprise. Di sini pengguna diharapkan untuk memasukkan nama pengguna dan password, kemudian menekan tombol login. Setelah proses login berhasil, maka pengguna diminta untuk melakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi selesai, bahkan di sini ada tampilan overview, di mana menjelaskan nodes yang sedang berjalan, node yang tidak beroperasi, dan nodes yang tidak lagi melaporkan. Untuk melihat node tertentu, kita dapat menggunakan filter by fact value, di mana pengguna dapat mencari node apa yang ingin dicari. Selanjutnya di bagian bawah ada run status, di mana berisi informasi mengenai node yang sedang berjalan, laporan terakhir dari node tersebut, dan nama dari node tersebut. Selanjutnya di sudut kanan atas terdapat Puppet Service Status, di mana ini menampilkan status dari layanan Puppet seperti layanan aktivitas, layanan klasifikasi, layanan kode manager, hingga layanan dari Puppet DB. Selanjutnya di sampingnya ada menu radiator, di mana pengguna dapat melihat tampilan secara luas dari node yang sedang berjalan. Di bawah menu overview terdapat tampilan nodes berisi informasi dari node, baik nama ataupun laporan terakhir. Pengguna juga dapat melihat secara detail laporan dari setiap node. Kemudian menu package, di mana package ini berisi package apa saja yang digunakan pada Puppet, baik yang dikelola oleh Puppet secara langsung ataupun tidak. Selanjutnya adalah menu reports, di mana berisi laporan dari setiap nodes yang berjalan, baik dari waktu perubahan ataupun perubahan yang tidak dilakukan. Selanjutnya ada menu jobs, di mana pengguna dapat melihat progres dari Puppet yang dilakukan, baik Puppet sebelumnya ataupun yang akan dijalankan atau yang sudah terjadwal. Selanjutnya menu event yang berisi classes with events dan node with events, dan yang terakhir adalah resources with event. Pada menu konfigurasi terdapat klasifikasi yang berisi alat untuk mengelompokkan node berdasarkan kelompok tertentu. Pengguna juga dapat menciptakan grup, mengedit ataupun menghapus grup yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya pada menu run, pengguna juga dapat memilih pekerjaan atau memilih job untuk menjalankan Puppet atau task pada setiap nodes. Selanjutnya pada menu setup terdapat unsigned certificate, di mana pengguna dapat menginstal atau mengunduh agent pada target nodes ataupun menambahkan nodes untuk dikelola oleh Puppet Enterprise. Selanjutnya ada menu access control, di mana berisi kontrol dari setiap user, baik nama ataupun password. Selanjutnya ada menu lisensi, berisi lisensi yang digunakan pada Puppet Enterprise. Selanjutnya ada menu My Account, berisi user metadata. Pengguna juga dapat mengedit data ataupun mereset password. Yang terakhir adalah menu Help, di mana pada menu ini ditampilkan tampilan untuk membantu pengguna dalam menggunakan Puppet Enterprise. Yang terakhir menu logout, pengguna juga dapat meng-logout dari aplikasi Puppet Enterprise. Dan yang terakhir adalah versi Puppet Enterprise yang digunakan. Selanjutnya untuk open source Puppet akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri, dipersilakan. Baik.
Selanjutnya mengenai open source Puppet. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai demo dari software Puppet. Jadi di sini saya sudah menginstal dua virtual machine, di mana yang satu digunakan sebagai node master dan yang kedua digunakan sebagai node client. Node master ini akan digunakan sebagai node yang berfungsi untuk mengkonfigurasi node client. Baiklah, pertama-tama kita akan melihat hostname dari tiap-tiap node dengan memasukkan hostname CTL. Nah, bisa dilihat bahwa hostname dari Ubuntu master ini bernama Puppet dan yang client itu Fikri 2 -virtual machine. Nah, di kedua node ini sudah terinstall masing-masing Puppet master dan Puppet agent. Sehingga jadi kita tinggal melihat apakah kedua Puppet tersebut telah berjalan di node tersebut, di node ini. Ada tuh caranya, yaitu dengan menulis sistem CTL status Puppet server. Jangan lupa tambahkan sudo itu sudo system CTL status Puppet server. Nah, di sini terlihat bahwa Puppet server telah berjalan atau running. Lalu kita akan cek di bagian node client, yaitu dengan menuliskan sama sistem CTL status. Jangan lupa tambahkan sudo sistem CTL status Puppet. Dan Puppet agent juga telah berjalan. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan Puppet master ke dalam sebuah port di mana yang berfungsi agar kedua node tersebut dapat saling berkomunikasi. Adapun ini komennya sudo ufv allow 8140. 8140 ini adalah port yang menghubungkan kedua node tersebut. Setelah itu kita bisa start ulang Puppet servernya dengan menuliskan sudo system CTL start Puppet server. Kemudian kita akan melihat certificates yang telah dikirimkan oleh node client. Kita bisa menuliskan sudo spasi /opt /puppet labs /bin /puppet spasi agent /test. Puppet server, maaf, /bin /puppet server CA this /all. Nah, di sini kita bisa melihat certificates yang telah ditandatangani oleh node master. Di sini terlihat bahwa terdapat nama hostname dari node client yang sudah kita cek tadi, Fikri 2 -virtual machine. Dan ini sama. Dan yang kedua di bawahnya juga terdapat sertifikat dari
node master itu sendiri, puppet.workdomain. Selanjutnya, setelah ditandatangani sertifikat, kita akan melihat apakah node client ini benar-benar dapat berkomunikasi dengan node master, yaitu dengan memasukkan command sudo spasis /opt/puppet-labs/bin/puppet-agent _ dan tes. Nah, jika muncul info seperti ini, itu artinya kedua node tersebut dapat saling berkomunikasi. Dan node master juga dapat melakukan operasi lain seperti membuat modul, manifest, dan lain sebagainya. Next slide. Kesimpulan. Puppet adalah manajemen konfigurasi perangkat lunak open source yang digunakan untuk menyebarkan, mengkonfigurasi, dan mengelola server dengan menggunakan arsitektur master-slave. Puppet hadir dalam dua versi, yaitu open source, Puppet, dan Puppet Enterprise. Puppet didasarkan pada model penyebaran tarik, di mana node agen memeriksa secara teratur setiap detik, setelah setiap 1800 detik dengan node master, untuk melihat apakah ada yang perlu diperbarui di agen. Jika ada yang perlu diperbarui, agen menarik kode boneka yang diperlukan dari master dan melakukan tindakan yang diperlukan. Puppet adalah pilihan yang baik untuk mengelola proses untuk mengemas dan menyediakan contoh aplikasi langsung di lingkungan operasi TI, dan Puppet juga dapat berjalan sebagai instalasi mandiri, tetapi juga memiliki arsitektur terbuka. Terima kasih atas penjelasannya, Muhammad Fikri. Penjelasan dari Muhammad Fikri tadi sekaligus menutup presentasi dari kelompok 1 mengenai Puppet Configuration Management Tool. Saya selaku moderator memohon maaf apabila saya dan rekan-rekan mengalami kesalahan dalam penyebutan kata ataupun ucapan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.